wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali belajar tentang mapel PPKN, tentang bab 8, bab terakhir di semester kemarin ya. Ini hutang kita yang terakhir. Semuanya tolong dibuka LKS-nya bab 8, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Jadi bab ini itu membahas bagaimana pemerintah pusat sentralistik itu yang ada di Jakarta, ibu kota kita, itu dengan hubungannya dengan pemerintah di daerah. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah itu erat hubungannya dengan yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom atau daerah yang diberi wewenang tersebut untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya di daerahnya itu dan kepentingan masyarakat setempat itu dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah pusat itu memberikan hak otonom kepada daerah yang diberi wewenang itu, dan daerah yang memiliki otonomi daerah itu disebut desentralisasi atau pemerintah daerah. Desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Nah, nanti kita bahas azas otonomi itu seperti apa. Jadi secara ringkasnya, otonomi daerah itu adalah di mana pemerintahan pusat itu memberikan hak wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri, kemudian untuk mengurusi kepentingan masyarakat setempat di daerahnya itu demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena negara Indonesia itu kan luas ya, sehingga kadang ada daerah itu yang tidak bisa terjangkau oleh pemerintahan pusat, sehingga di sini daerah itu yang diberi wewenang. Sehingga misalkan kalau Papua, ada pelosok Papua itu yang belum terjamah sama sekali tentang bantuan atau tentang apapun. Nah, yang disalahkan itu bukan pemerintahan pusat ya, memang pemerintah pusat punya hak untuk mengurusi itu, tetapi yang lebih detail atau yang lebih berpengaruh di situ adalah pemerintah daerah di sekitar wilayah tersebut, karena ada di negara kita itu adalah desentralisasi, di mana pemerintahan daerah itu punya hak dan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri, begitu. Nah, kemudian selanjutnya, tujuan otonomi daerah ini kenapa dilakukan di Indonesia, kenapa tidak semuanya itu diurusi pemerintahan pusat atau sentralistik. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, karena kita tahu daerah kita itu sangat luas, sehingga kalau cuma pemerintahan pusat saja yang mengurusi, mungkin ada daerah-daerah yang masih ada pembangunan yang tidak merata atau kesejahteraannya itu masih timpang dan lain sebagainya. Nah, di sini otonomi daerah itu diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri. Nah, diharapkan di sini kita itu punya APBD, kita punya anggaran daerah, sehingga pemerintah daerah itu punya hal yang untuk diurusi di daerahnya sendiri, bagaimana daerahnya itu agar maju dan lain sebagainya. Kemudian meringankan beban pemerintah pusat ya. Kemudian memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam dan manusia di daerah tersebut. Karena apa? Karena daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu beda, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, di sini diharapkan otonomi daerah ini bisa mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sesuai tempatnya, begitu. Selanjutnya tujuannya adalah pemerataan. Nah, di sini walaupun Indonesia luas, diharapkan ya pembangunan tetap merata, kesejahteraan tetap merata. Kemudian demokrasi ya, kemudian keadilan, kemudian hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana misalkan kalau hanya pemerintahan pusat itu masyarakat jauh gitu ya untuk menentukan partisipasi atau aspirasinya. Nah, di sini ada yang namanya pemerintah daerah untuk mengadu, masyarakat untuk berpartisipasi, mengadu dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian daerah. Nah, di sini tiap daerah itu punya
kemampuan untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Bagaimana daerah itu agar maju, bagaimana daerah itu agar unggul seperti daerah-daerah yang lainnya dan sebagainya. Itu tujuan otonomi daerah. Selanjutnya, kedudukan pemerintahan pusat. Walaupun di sini kita akan bahas, walaupun otonomi daerah itu ada ya, kemudian kita juga desentralisasi di sini, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah ya. Jadi ini adalah hak dan wewenangnya pemerintahan pusat, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa digantikan oleh pemerintah daerah. Apa saja itu? Yang pertama adalah politik luar negeri. Nah, untuk politik luar negeri, pemerintah daerah tidak boleh ikut campur, tidak punya hak, wewenang, dan kekuasaan untuk mengatur politik luar negeri. Politik luar negeri adalah pure 100% pekerjaannya pemerintahan pusat. Yang kedua adalah pertahanan. Nah, pertahanan karena kita itu walaupun di daerah namanya tetap TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Tidak ada yang daerah itu punya tentara sendiri atau apapun, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah keamanan, sama Polri juga harus dari pemerintahan pusat. Moneter sama justisi dan agama juga itu adalah urusan dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, kedudukan pemerintah daerah. Kalau hal-hal tadi itu adalah hak dan wewenangnya pemerintahan pusat, sekarang kedudukan pemerintahan daerah itu sebagai apa sih? Yang pertama, dia itu adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerahnya. Ya, sehingga di sini tuh daerah itu boleh mengembangkan apapun dengan uang APBD itu, mau bikin perencanaan, mau bikin pengendalian pembangunan dan lain sebagainya di daerahnya itu boleh. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang itu juga haknya dan wewenangnya dan kekuasaannya pemerintahan daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, di sini adalah kekuasaannya pemerintah daerah. Penyediaan sarana dan prasarana umum ini juga pemerintah daerah, sehingga jika daerahnya itu kenapa belum maju, kenapa daerahnya itu masih belum punya ini, yang daerah lain itu sudah punya ini, kita belum punya itu. Nah, itu jangan selalu menyalahkan pemerintahan pusat. Karena apa? Karena ini adalah hak dan wewenangnya, kekuasaannya pemerintah daerah. Jadi tempat mengadunya, tempat mempertanyakannya itu adalah di pemerintahan pusat. Contohnya misalkan, kenapa di Tuban ini kok enggak punya misalkan enggak punya sarana apa gitu. Misalkan Tuban kenapa kok jalannya seperti ini, kenapa Tuban itu kok ada kebanjiran, kenapa sungainya meluap hingga kemana-mana. Nah, ini jangan selalu menyalahkan Jokowi, jangan selalu menyalahkan presiden, jangan selalu menyalahkan pemerintah yang ada di pusat, karena itu adalah kedudukannya pemerintahan daerah. Yang terakhir adalah penanganan bidang kesehatan di daerahnya, itu adalah kedudukan pemerintahan daerah. Selanjutnya, sekarang hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Kalian sudah tahu pemerintah pusat itu haknya apa, kekuasaannya apa, kedudukannya di mana. Nah, kalau pemerintahan daerah tadi ya di mana. Nah, sekarang kita punya hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Hubungannya itu seperti apa? Hubungannya ada dua, hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural itu maksudnya adalah hubungan membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing dan harus saling berkaitan. Maksudnya apa? Secara struktur, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu punya wewenang sendiri-sendiri, ya kan? Tetapi mereka itu harus saling berkesinambungan, harus saling tidak terpisahkan. Tujuannya sama, menyejahterakan Indonesia, menyejahterakan rakyat, ya kan? Kemudian pemerataan di daerah Indonesia agar tidak ada daerah terpencil dan tertinggal, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, hubungan fungsional. Nah, kalau hubungan fungsional itu pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh masing-masing desentralisasi dan sentralisasi. Maksudnya apa? Kalau kita tadi sudah belajar tentang kedudukan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, itu kita harus menjalankan fungsinya masing-masing, tidak boleh dicampur adukkan. Jadi kalau pemerintahan daerah itu fungsinya dia itu mengatur daerahnya sendiri. Pemerintahan pusat dia tugasnya apa? Mengatur hal-hal yang bersifat umum seperti pertahanan, agama dan lain sebagainya. Nah, ini harus
harus secara fungsinya itu harus menjalankan masing-masing begitu. Kalau struktur harus saling berkaitan begitu. Nah, ini adalah penjelasan Bu Dwi terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang belum bisa dipahami, bisa langsung japri Bu Dwi bertanya tentang apa yang belum dipahami. Oke, ini adalah bab 8 sudah selesai. Silahkan dipahami dan kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.